Sampaikan firman Tuhan dengan kuasa Roh Kudus. Bahkan setiap kami yang ada di tempat ini juga diurapi oleh Tuhan, supaya kami dapat mengerti firman Tuhan dengan benar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Roh Kudus, Engkau yang mengambil alih pemberitaan firman Tuhan. Haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, shalom. Puji Tuhan, terima kasih buat Ko Yung Yung yang sudah memberikan kesempatan, juga keluarga, semua hamba-hamba Tuhan, jemaat Tuhan, memberikan kesempatan kepada saya untuk boleh menyampaikan firman Tuhan di tempat ini pada siang hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara, kita lihat Alkitab kita di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-15. Kitab Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Firman Tuhan pada siang hari ini saya berikan judul, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Ayat 1 berkata, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Saudara, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu gak sih apa sih panggilan hidup orang percaya? Tuhan Yesus memanggil hidup kita, saudara, untuk apa? Apa sih sebenarnya panggilan hidup Tuhan di dalam diri kita, saudara? Di dalam ayat yang ke-16, saudara, saya menangkap ada satu pesan Tuhan yang luar biasa. Di dalam ayat yang ke-16 di pasal yang sama, yaitu bukan kamu yang memilih aku, kata Tuhan, tetapi akulah yang memilih kamu. Tujuannya apa? Yaitu, dan aku telah menetapkan kamu supaya, dikatakan, kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Jadi panggilan hidup orang percaya menurut kitab Yohanes pasal 15, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus adalah supaya kita pergi dan menghasilkan apa? Buah. Dan buahnya itu tetap. Artinya apa? Artinya bahwa Tuhan memanggil hidup kita, saudara. Mohon maaf, bukan hanya untuk makan, bukan hanya untuk bekerja, bukan hanya untuk menikmati berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Tetapi ada tujuan Tuhan, ada panggilan Tuhan, ada maksud Tuhan, ada purpose Tuhan di dalam hidup orang percaya, bahwa saudara dan saya dipanggil oleh Tuhan bukan hanya sekedar untuk menikmati hidup ini, menghabiskan waktu-waktu kita sepanjang hari, minggu, bulan, dan tahun. Tetapi Tuhan punya rencana yang besar, ada big plan di dalam diri Tuhan kepada setiap orang yang percaya kepada kita, percaya kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya kita pergi. Go. Pergi, saudara. Artinya apa? Bergerak. Ada sesuatu yang kita kerjakan, ada sesuatu yang kita lakukan. Konsep boleh, perencanaan boleh. Tetapi setelah kita membuat konsep, membuat perencanaan, maka ada sesuatu yang harus kita kerjakan, kita lakukan. Jadi itulah panggilan Tuhan dalam hidup saudara.
Yaitu supaya kita pergi dan menghasilkan buah, buahnya tetap, buahnya manis, buahnya menyenangkan hati Tuhan. Supaya apa? Supaya Tuhan dipermuliakan. Dan aku telah menetapkan kamu, kita ditetapkan. Terjemahan yang lain dikatakan kita dipanggil dan dipilih oleh Tuhan. Kita ditetapkan, saudara dan saya ditetapkan, disahkan, dilegalkan saudara. Untuk apa? Untuk pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu tetap supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Jadi panggilan hidup orang percaya adalah supaya kita menghasilkan buah. Amin. Dan buahnya itu tetap. Di dalam kitab Galatia, saudara, sebentar saya akan singgung ini, diingatkan untuk melihat kitab Galatia. Kitab Galatia pasal yang ke-5. Itulah buah yang Tuhan inginkan di dalam diri kita. Supaya kita pergi dan menghasilkan buah. Dalam konteks Yohanes memang adalah buah jiwa-jiwa yang dipersembahkan kepada Tuhan. Tetapi buah yang dimaksudkan Tuhan di sini juga bisa berarti kasih, sukacita, damai sejahtera, terus apa lagi? Kebaikan, kemurahan, kesabaran, kelemah lembutan, penguasaan diri, dan tidak ada hukum yang menentang hal itu. Amin. Ya, jadi itu yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan orang percaya. Dalam konteks Yohanes itu supaya kita menghasilkan buah, itu menghasilkan jiwa-jiwa. Dimanapun kita berada, saudara ada di pasar, saudara ada di toko, saudara ada di tempat kerja, biarlah buah roh itu kemudian dilihat oleh banyak orang dan orang akan melihat, saya melihat kamu itu berbeda loh. Saya lihat 3 tahun yang lalu, kamu tuh saya akan lihat kamu sebelnya minta ampun, tapi sekarang aku lihat kamu, itu rasa ada damai sejahtera. Kamu kalau ngomong tuh sekarang itu ya, bukan lagi kenceng-kencengan, bukan lagi kata-kata yang memaki-maki, tetapi saya lihat kamu, saya perhatikan kamu ketika sekarang saya berkomunikasi dengan kamu itu perkataannya lembut, baik, selalu berbicara tentang Tuhan, selalu berbicara tentang kebaikan Tuhan, ada ucapan syukur. Tapi dulu saya melihat kamu itu bicara tentang apa? Persungutan, kemarahan, kepahitan, kebencian, ngomong orang. Tapi sekarang aku lihat kamu tuh berubah banget. Ada sesuatu yang menyenangkan buat orang lain, ada sesuatu yang membanggakan buat orang lain. Kenapa saudara? Karena ada buah yang manis yang dihasilkan dari pertobatan orang tersebut. Bapak ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi bahwa Tuhan memanggil kita untuk menghasilkan buah. Di dalam ayat yang kita baca di dalam Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Ada 40 kali dalam Injil Yohanes sebenarnya saudara, kata tinggal. Kata tinggal yang dituliskan dalam kitab atau Injil Yohanes adalah 40 kali diucapkan. 24 kali dalam surat Yohanes pertama itu juga diucapkan saudara. Kata tinggal. Yesus berkata, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Dwell in me and I dwell in you, kata Tuhan. Tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu. Nah kata tinggal itu saudara, sekali lagi saya katakan, ada 40 kali dalam dalam Injil Yohanes dikatakan, dan 24 kali dalam surat Yohanes yang pertama. Bahkan 68 kali dari seluruh tulisannya Yohanes saudara, itu dituliskan kata apa? Kata tinggal. Konsep tinggal di dalam Yesus merupakan hal yang sangat penting di dalam tulisan-tulisan Yohanes. Artinya Yohanes ingin menekankan kepada setiap kita supaya kita tinggal di dalam Yesus. Jangan di luar Yesus. Tinggal di dalam, bukan tinggal di luar. Ada banyak orang di dalam tetapi masih pikirannya di luar. Nanti kita akan singgung itu saudara. Jadi Tuhan mau supaya kita tinggal di dalam, bukan tinggal di luar. Di dalam siapa? Di dalam Yesus. Kata tinggal di sini
Poin yang pertama berbicara tentang apa? Ketetapan hati. Tetap teguh, tetap setia, memiliki komitmen di dalam Tuhan. Ketika kita terus-menerus tinggal di dalam Yesus, maka kita akan berbuah banyak. Yang setuju katakan amin. Jadi kalau kita tinggal di dalam, bukan di luar, atau ada di dalam tetapi pikirannya masih di luar, saudara tidak akan berbuah. Tetapi ketika kita tinggal di dalam, dikatakan tetap teguh, tetap setia, bahkan memiliki komitmen dengan Tuhan, maka kita akan berbuah banyak. Jadi saudara, kalau kita mau tinggal, harus di dalam. Jangan di luar. Kenapa banyak orang Kristen kemudian sudah lama beribadah, sudah bertahun-tahun beribadah, pertumbuhan imannya itu lambat sekali. Bukan tidak bertumbuh tetapi lambat. Bahkan cenderung kepada apa saudara? Kematian. Saya waktu kuliah saudara, itu pernah diajak oleh seorang dosen kepada satu tempat, sebuah gereja lama saudara. Ini bukan gereja GBI, gereja lain. Yang datang itu saudara, bapaknya itu, gembalanya itu tua, kayak tidak berpengharapan begitu. Mohon maaf saudara, diajak ngobrol dulu banyak banget gitu. Tapi kemudian saya tanya, kenapa bisa begitu? Kenapa pada keluar? Kenapa pada pindah? Karena di dalam saudara, banyak orang-orang yang tidak punya komitmen dengan pelayanan dengan gereja itu. Banyak orang-orang yang tidak punya komitmen dengan gereja, kemudian dia tinggalkan Tuhan. Saya baru-baru saudara, ditinggalkan oleh 2 keluarga di pelayanan kami di Depok. Kenapa saudara? Karena saya perhatikan itu tidak punya komitmen. Kalau saya bilang tidak punya komitmen, ya. Karena komitmen itu nanti berhubungannya dengan ujian dan segala macam saudara. Ketika orang menghadapi tantangan dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, kemudian dia mudah putus asa dan segala macam, maka dia mudah sekali untuk tinggalkan Tuhan. Tapi ketika orang itu punya komitmen dengan Tuhan, meskipun ada tantangan di dalam kehidupan keluarga, di dalam kehidupan pekerjaan, pertemanan, pergaulan, bahkan gereja, orang itu tidak akan mudah meninggalkan Tuhan. Saudara, saya di GBI Ebenezer, di Wahid Hasim, itu ada orang-orang yang kemudian menawarkan saya untuk pindah satu gereja yang secara manusia, hitung-hitungan manusia itu lebih baik. Bahkan pada waktu ada sedikit pergolakan juga ya, masalah di dalam gereja itu. Orang-orang udah suruh saya pindah. Orang-orang udah suruh saya tinggalkan. Tapi saya tidak tinggalkan saudara. Kenapa? Karena buat saya, mau di Wahid Hasim, mau di wahid-wahid yang lain saudara, itu akan sama persoalannya. Maka itu saya tidak mau pindah. Sampai hari ini pun saya tidak mau pindah. Bahkan Tuhan percayakan pengembangan pelayanan untuk menjadi gembala di Depok. Kalau Tuhan berkenan nanti di Jakarta Pusat juga, saya akan buka satu lagi saudara. Kenapa saya tidak mau tinggalkan itu saudara? Karena saya sudah berkomitmen. Saya komitmen dengan satu gereja. Waktu di kampung saya juga begitu. Ada gejolak di kampung. Di gereja itu, saudara. Bisa saja saya pindah. Tapi saya nggak pindah. Gereja saya dulu gereja Bethel Maranatha, saudara, GBM. Biar kata orang-orang pada pindah, saya nggak pindah. Bahkan akhirnya ketika gereja itu kosong saudara pun, saya yang kemudian menjaga dan merawat gereja itu. Dan gak taunya saya juga akhirnya disuruh Tuhan untuk menjaga dan merawat gereja. Menjadi gembala.
Komitmen itu akan teruji, saudara. Apakah orang itu benar-benar memiliki komitmen yang sungguh-sungguh? Itu ketika mereka menghadapi persoalan di dalam hidupnya. Entah itu persoalan rumah tangga, entah itu persoalan di dalam pekerjaan, di dalam pelayanan, di dalam gereja. Firman Tuhan berkata, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Justru makin kita ditajamkan, semakin kita bergesekan, saudara, kita semakin dewasa, kita semakin kuat di dalam Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, persoalan di dalam gereja itu akan selalu ada. Pergumulan-pergumulan tantangan di dalam gereja itu akan selalu ada. Tetapi ketika kita punya komitmen dengan gereja, dengan Tuhan, di tempat itu, di mana kita dipanggil, percayalah Tuhan sudah punya rencana yang luar biasa di dalam setiap hidup kita. Di dalam kamus bahasa Indonesia, kata komitmen itu berarti perjanjian atau suatu hubungan, keterikatan dalam melakukan sesuatu. Ini bicara tentang tanggung jawab, ini bicara tentang mengikat, yang dicontohkan seperti ikatan seorang suami dengan seorang istri. Ikatan perjanjian. Komitmen. Komitmen itu adalah ikatan perjanjian, ada keterikatan. Ketika kita sudah terikat dengan gereja itu, maka kita nggak bisa kemana-mana. Usahakan apapun yang terjadi, saudara, kita tetap setia sampai Tuhan Yesus datang. Sampai Tuhan panggil kita. Apapun yang terjadi, apapun yang kita hadapi, apapun yang kita alami. Dunia terus berubah, tapi kesetiaan kita tidak pernah berubah sampai Tuhan Yesus datang, saudara. Itu penting. Jangan sedikit ada masalah langsung gak mau ke gereja. Sedikit ada masalah, aduh saya udah malas lagi ke gereja itu. Sedikit ada persoalan dalam keluarga, dibawa-bawalah gereja. Sedikit ada persoalan dalam pekerjaan, dibawa-bawalah Tuhan. Belum tentu, saudara. Kadang kita sendiri yang tidak bijaksana dalam menghadapi hidup ini. Dan seringkali kemudian kita gampang menyalahkan orang lain dan menyalahkan Tuhan. Menyalahkan hamba Tuhan, menyalahkan gembalanya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kalau kita mau bertumbuh, kalau kita mau berbuah, Tuhan Yesus berkata, tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Ini bicara tentang apa? Kesetiaan, keteguhan, dan komitmen kita kepada Tuhan. Kalau saudara komitmen dengan Tuhan sungguh-sungguh, setia dengan Tuhan, saya percaya, hanya orang-orang yang setialah yang akan dikasih tanggung jawab yang besar oleh Tuhan. Nggak ada yang bilang amin, saudara. Penting loh ini, saudara. Kesetiaan kita kepada Tuhan itu menentukan hari akhir kita. Hanya orang-orang yang setialah yang akan menerima mahkota kehidupan, saudara. Maka jemaat Tuhan yang ada di Jatinegara, ya, kita harus tetap setia sama Tuhan. Apapun yang terjadi, pelayanan tetap berjalan. Apapun kondisi keadaan, nanti ke depan akan menjadi lebih sulit lagi, lebih sulit lagi. Kita baru keluar dari persoalan yang sangat menakutkan bagi banyak orang, bagi gereja Tuhan. Mungkin nanti akan ada persoalan yang lebih berat lagi. Tetapi hanya orang-orang yang setia kepada Tuhan, orang-orang yang tetap punya komitmen, itulah orang-orang yang nanti akan menerima mahkota kehidupan dari Tuhan. Kalau saudara belum mati, saudara belum dibilang komitmen. Kalau saya belum mati, saya belum dibilang komitmen, setia sama Tuhan. Karena bisa saja saya besok berubah setia sama Tuhan. Karena banyak orang, saudara, yang melakukan hal itu. Kalau nyanyi, saudara, ku mau cinta Yesus selamanya, meskipun badai silih berganti, aku tetap cinta Yesus selamanya. Tapi ketika dia diberhadapkan dengan persoalan, ketika dia diberhadapkan dengan kesulitan hidup, ketika dia diberhadapkan dengan sebuah tantangan dalam kehidupannya, dia tidak lagi cinta Yesus selamanya. Dia tidak lagi cinta Yesus selamanya. Dia tidak berkata, meskipun badai silih berganti, aku akan tetap cinta Yesus selamanya. Karena ternyata dia tinggalkan Tuhan, dia tinggalkan pelayanan, dia tinggalkan komitmennya dengan Tuhan. Dan itu banyak, saudara. Dari teman-teman kami juga seperti itu. Pelayanan.
Di mimbar luar biasa. Pemimpin pujian, jadi singer, jadi pengkhotbah. Tapi pada akhirnya dia tinggalkan Tuhan. Mungkin dia masih jadi orang Kristen. Tapi kehidupannya dia tinggalkan Tuhan. Penyimpangan-penyimpangan terhadap nilai-nilai yang baik, nilai-nilai yang benar. Penyimpangan-penyimpangan dari hubungan suami istri. Itu terjadi di gereja Tuhan. Bahkan pengajaran-pengajaran yang bisa menyesatkan bagi banyak orang. Terlihat dia sebagai orang Kristen, terlihat dia sebagai hamba Tuhan, terlihat dia sebagai umat Tuhan, saudara. Sebagai pelayan Tuhan. Saya kalau dengar cerita dari teman-teman ini, ngeri ya saudara. Maka itu saya sama istri, ayo terus berdoa. Karena hamba Tuhan itu di mimbar itu dilihat oleh banyak orang. Apalagi kalau hamba Tuhan diurapi dengan kuasa Roh Kudus, itu penglihatannya beda saudara di pemandangan jemaat. Dan itu bisa membuat orang kemudian bisa jatuh di dalam dosa. Terlihat dia sebagai pelayan Tuhan, terlihat dia sebagai hamba Tuhan, terlihat dia sebagai jemaat Tuhan. Tetapi banyak orang yang kemudian berjatuhan di dalamnya. Maka itu saudara, sebelum kita mati, kita belum dibilang orang yang setia. Kita masih dalam sebuah proses kesetiaan itu. Terus, menerus day by day. Terus, bulan demi bulan, tahun demi tahun, waktu demi waktu kita terus diproses. Maka itu Tuhan bilang, tinggallah di dalam aku saudara. Dan aku di dalam kamu. Supaya apa? Supaya kita bisa berbuah. Melakukan apa yang Tuhan mau lakukan. Mengerjakan apa yang Tuhan mau kerjakan. Bagian yang kedua saudara yang saya dapat bagikan hari ini adalah, di situ ada kata hubungan antara pokok dengan ranting. Di ayat yang pertama dikatakan, akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Di situ ada istilah, ada kata membangun hubungan antara satu dengan yang lain. Membangun hubungan antar relasi kita, antar teman kita, antar bawahan dengan atasan, antara karyawan dengan pemimpin, saudara. Itu penting. Membangun hubungan itu, saudara, akan menghasilkan kehidupan yang lebih baik dari orang-orang yang membangun sesuatu itu. Ya kalau membangun hubungannya dengan orang yang baik. Kalau saya membangun hubungannya dengan orang-orang yang jahat, maka pikiran hati saya juga akan menjadi jahat. Jadi 5-10 tahun ke depan kita akan menjadi seperti apa tergantung saudara membangun hubungan dengan siapa. Itu penting. Saya jadi hamba Tuhan, saya jadi pelayan Tuhan, saya jadi gembala karena saya lebih banyak membangun hubungan dengan hamba-hamba Tuhan. Di GBI Ebenezer itu ada hamba-hamba Tuhan senior saya, saudara. Saya membangun hubungan dengan beliau. Ada pendeta almarhum Pak George, ada pendeta Bambang Subowo, pendeta Agus Irawan, pendeta Budi Mulato, dan senior-senior kami yang lain. Kami membangun hubungan. Selama 27 tahun saudara kami ada di Waitase. Dari tahun 95 membangun hubungan dengan mereka. Doa pagi bareng-bareng, waktu itu masih ada Om Beni. Kami doa pagi jam 5 sudah berlutut di bawah kaki Tuhan. Doa malam, doa semalaman. Dulu istilahnya semalam suntuk. Benar-benar suntuk saudara kalau udah tengah malam ya kan. Tidur bawaannya. Membangun hubungan dengan hamba-hamba Tuhan dan terlebih membangun hubungan dengan Tuhan. Maka 5-10 tahun ke depan saudara akan terlihat akan menjadi seperti apa, dengan siapa saudara akan membangun hubungan. Kalau kita membangun hubungannya dengan orang-orang yang senangnya ngerasain orang, cerita tentang kejelekan orang, kalau kita membangun hubungannya itu dengan orang-orang yang
sering mengata-ngatai orang, kepahitan, cerita-cerita tentang kejelekan orang lain, maka saudara juga akan menjadi orang yang sama. Bahkan ketika saudara lagi ngobrol, duduk, dan kemudian berdiri tinggalkan teman saudara, maka gantian saudara juga yang akan diomongi sama teman saudara. Mazmur pasal 1, saudara, saya diingatkan lagi. Mazmur pasal 1. Pemazmur mengingatkan kita, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Orang-orang yang disebut berbahagia adalah orang-orang yang tidak berjalan menurut nasihatnya orang fasik. Karena nasihat orang fasik itu selalu orientasinya kepada kebinasaan dan kecelakaan, bahkan mencelakai orang lain. Orang yang berbahagia adalah orang yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Orang berdosa, pikiran dan orientasi hidupnya selalu ingin membuahkan dosa. Lihat ada handphone lagi di meja, otaknya langsung nih, yang punya mana nih? Kosong nih, ambil. Pikirannya selalu dosa. Ada makanan di meja, ada plastik nih, diambil, taruh, diumpetin di tas. Selalu berbuahkan hal-hal yang dosa, saudara. Orang yang berbahagia dikatakan kita Mazmur adalah orang yang tidak duduk dalam kumpulan para pencemooh. Jadi jangan duduk dengan kumpulan para pencemooh, saudara. Kalau ada orang udah mulai pembukaan pembicaraannya adalah tentang ngomongin orang, mengeluh, ngerasain orang, saudara udah mulai, permisi ya Ci, permisi ya Ko, maaf ya Pak, maaf ya Bu, saya masih ada kerjaan. Jangan kemudian langsung ditimpalin. Iya sih memang. Siapa? Si itulah. Ling-ling. Ada yang namanya Ling-ling. Itu kalau di gereja, aduh nyebelin banget. Apalagi kalau belanja, aduh nawarnya berat banget. Gitu. Diomongin. Saudara. Jangan, saudara. Tinggalkan orang-orang yang seperti itu. Karena tidak membangun hidup saudara. Saya juga tegur juga istri saya, kalau lagi ngomongin orang, rasain orang, ceritain orang, kejelekan orang. Pendeta itu tuh, kalau ngomong pinter, aduh rasanya itu kayaknya gak nginjek tanah tuh pendeta itu kalau ngomong. Tapi ternyata di balik cakapnya bicara, ada sesuatu yang sangat-sangat mengecewakan. Tahu nggak, pendeta itu gini begitu, begini begitu, begini begitu. Dia lupa kalau suaminya adalah pendeta. Dan bisa juga diomongin orang model begitu juga. Saudara, saya tegur, jangan. Suamimu juga pendeta. Mungkin suamimu tidak punya kesalahan yang sama dengan orang itu. Tapi ada kekurangan di bagian-bagian yang lain. Jangan ngomong. Kenapa sih kita mesti ngomongin kejelekan orang? Kenapa kita tidak bicara tentang kebaikan orang? Amin. Kalau kita bicara tentang kejelekan orang lain, saudara, malu sama Tuhan. Tuhan gak pernah bicara tentang kejelekan kita. Bahkan dia bilang, meskipun dosamu merah seperti kirmisi, aku sanggup menjadikan putih seperti salju. Meskipun dosamu merah seperti kain kesumba, aku bisa jadikan putih seperti bulu domba. Tuhan tidak melihat kekurangan dan keterbatasan kita. Justru karena kita terbatas, kita kurang, dia turun ke dalam dunia. Karena kita tidak mampu menyelamatkan diri kita sendiri. Yesus turun ke dalam dunia untuk menyelamatkan kita. Karena manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Maka itu saudara, kita harus terus membangun hubungan kita dengan Tuhan. Kehidupan rohani kita bukan hanya sekedar komitmen dan teguh dan setia. Terlihat di luar saja, tetapi sampai ke dalam roh kita.
Jangan saudara kemudian menjadi heran ketika melihat orang, oh ya dia melayani Tuhan loh. Dia setia terlihatnya. Itu pagi-pagi gereja belum dibuka, dia sudah ada di depan pintu. Tapi heran, setiap firman Tuhan yang disampaikan gak pernah mengubah kehidupannya. Banyak orang terlihat setia. Banyak orang terlihat komitmen. Terlihatnya itu kalau pendeta lagi khotbah itu hanya mangguk, yes, 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 yes. Tetapi saudara, sekali lagi saya katakan, teruji